Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desa Gedehari Gopicandan dengan NIM 191103-1203 dari kelas 6D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta IPA untuk melengkapi ujian akhir semester. Saya akan membahas mengenai sumber daya alam. Materi yang saya bahas ada 3. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, hidup, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, tak hidup. Sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup maupun dari tumbuhan ataupun dari hewan. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik tak hidup artinya semua kekayaan alam yang berupa benda mati yang diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, angin, air, tanah, dan lain-lain. Yang kedua, jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contohnya hasil tambang. Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya semua tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan air. Perbedaan sumber daya alam yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat terus-menerus ada selama penggunaannya tidak berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang suatu saat dapat habis jumlahnya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui ada 4. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Misalnya tumbuhan, padi, jagung, singkong sebagai makanan karbohidrat. Hewan seperti sapi dimanfaatkan susunya. Pemanfaatan kedua sebagai pembangkit listrik. Misalnya matahari dengan sistem sel surya, angin, uap, air dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Pemanfaatan ketiga sebagai bahan untuk obat atau kosmetik. Misalnya bahan herbal seperti jahe dan daun sirih dijadikan obat, atau cangkang binatang laut untuk dijadikan bahan baku kosmetik. Pemanfaatan yang keempat
bahan pembuatan pakaian. Misalnya, kapas sebagai bahan bakar pembuatan pakaian. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada 3, yaitu pemanfaatan yang pertama, sebagai bahan bakar minyak bumi. Misalnya, pengelolaan minyak bumi menjadi aftur, bahan bakar motor, mobil, dan lain-lain. Pemanfaatan kedua, sebagai bahan pembuat peralatan. Misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan peralatan. Dan pemanfaatan yang ketiga, sebagai pembuat perhiasan. Misalnya emas, perak, berlian yang dijadikan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Sekian penjelasan saya mengenai sumber daya alam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Om Santi Santi Sati Om. Salam harmoni.